Go. Ya. Go. Kembali lagi di GoCast, Broadcast Your Story. Kali ini kita masuk dalam episode investasi, mimpi atau solusi. Ada narasumber tambahan di segmen kali ini. Selamat datang Pak Dadang. Selamat sore, Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Warga Tanjung Pinang khususnya dan seluruh pemirsa GoCast. Nah, Pak Dadang ini adalah staf ahli kemasyarakatan dan SDM Tanjung Pinang ya Pak ya? Siap. Jadi nanti kita akan mengulik Pak hubungannya investasi dengan SDM di Tanjung Pinang. Iya. Tapi jauh sebelum itu saya punya tayangan nih, analisis akademisi yang mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Kita tampilkan tayangannya. Investasi merupakan sebuah peluang untuk terus maju, baik dalam pembangunan maupun dalam ilmu pengetahuan. Mengingat investasi tentunya menyumbang berbagai manfaat yang cukup signifikan bagi perkembangan pembangunan daerah. Oleh karena itu, wajar jika beberapa daerah tentu terus menggiatkan dan memantaskan daerahnya sebagai sebuah daerah yang ramah akan iklim investasi, baik investasi lokal maupun investasi asing. Sejauh apakah iklim investasi di Kota Tanjung Pinang ini mampu meraih minat investor? Sudah siapkah sumber daya manusia kita serta masyarakat kita menerima investasi asing di bumi segantang lada ini? Ini jurnal oleh akademisi di Politeknik Negeri Batam. Saat itu dia mengkaji tentang kajian FTZ Batam Bintan Tanjung Pinang Karimun yang ditulis 2012. Cukup lama Pak, Ibu, karena memang tidak banyak analisis tentang FTZ ini. Nah, beliau mencatat di tahun 2008, berarti setahun setelah BP ya Bu ya, setelah FTZ ya. 2008, 2009, 2010 BP Tanjung Pinang dapat kucuran dana 200 juta, 500 juta, 300 juta dari pembiayaan melalui APBD. Cuma Batam saja, BP Batam saja yang mendapatkan pembiayaan melalui APBN di tahun 2008 sampai 2010. Bagaimana kondisinya setelah 1 dekade? Apakah tetap dibantu APBD atau hanya APBN? Saya lemparkan dulu mungkin ke Pak Dadang. Bagaimana Pak kalau dari Pemko? Ada bantuankah sharing anggaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Asti, host yang kocak, luar biasa. Kita sore hari ini bicara tentang investasi. Iya. Investasi di mana dalam hal investasi ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Pengusahaan Kawasan. Turun ke bawah Dewan Kawasan, kemudian ada yang kita kenal hari ini dengan FTZ, ya, Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Nah, kenapa pemerintah membuat kebijakan seperti ini? Tujuannya adalah untuk mempermudah investor. Saya garis bawahi adalah untuk mempermudah. Oleh karena itu, tentunya semua dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dibentuknya Dewan Kawasan ini, FTZ ini sudah dikaji demikian. Nah, dalam hal pembiayaan tadi, pembiayaan bisa dua, bisa dari pusat, bisa dari daerah. Nah, kalau kita bicara Tanjung Pinang, ya Tanjung Pinang ini memang agak unik, ya unik sedikit. Saya katakan unik. Kenapa unik? Karena seolah-olah ini tadi sudah dibahas juga oleh seolah-olah Tanjung Pinang itu nempel di Bintan. Nah, ini yang harus kita clearkan, harus kita luruskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya Tanjung Pinang itu bukan nempel, ya, bukan nempel dia. Nah, apalagi sekarang ya kita kenal, sekarang kita sudah dengar sama-sama bahwa Bapak Presiden sendiri mau mempercepat ini, ya, mau ini suatu kawasan yang terintegrasi.
Kepulauan Riau ya, Kepri ya, katakan Kepri ya. Kadang-kadang kalau saya katakan Kepulauan Riau, mohon maaf, kadang saudara kita orang-orang di luar sana, oh Riau ya, Riau, bukan. iya. Kita bukan Riau, kita Kepulauan Riau, tapi katakan Kepri saja. Nah, Kepri turun ke bawah, ada Tanjung Pinang di situ. Nah, Tanjung Pinang ada di wilayah Pulau Bintan. Di Pulau Bintan ini ada 3 pemerintahan. Nah, 3 pemerintahan, ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan Kabupaten Bintan, ada pemerintahan kota Tanjung Pinang. Nah, menyangkut dengan masalah investasi, nah tentu ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mempermudah investasi itu harus kita dukung. Ya, tentunya dalam hal ini ya alhamdulillah sejak dibentuknya Dewan Kawasan ini tadi sudah disampaikan sejak 2007, 2008, bandil launching 2009, ya kami melihat memang geliat Tanjung Pinang itu memang masih kurang. Terus terang saya katakan ya dari kacamata pemerintah Kota Tanjung Pinang kita melihat masih kurang. Kenapa masih kurang? Nah ini ya nanti kita akan berkolaborasi ya, menarik sekali hari ini sinkronisasi regulasi, sinkronisasi program ya, bahkan promosi. Ya, promosi. Nah ini harus sama-sama kita kerjakan. Saya kira tetap masih bisa ada kemungkinan pasti anggaran, Pak. Ya? Bersama kita bisa. Bersama ya, Pak. Nah, ini yang penting ya, yang paling penting adalah sebenarnya masyarakat harus tahu bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Den, sampai hari ini apa-apa saja sih langkah-langkah yang sudah diambil oleh FTZ Tanjung Pinang misalnya. Ya, kita melihat ya sudah ditetapkan 2 kawasan. 2 kawasan itu sebenarnya kalau kita mau, kalau dari sisi pemerintahan Kota Tanjung Pinang, kita tidak hanya mau 2 kawasan itu. Ingin semua, Pak? Ingin semua. Tanjung Pinang itu potensinya luar biasa. Ya seperti tadi juga disampaikan oleh Bu Den, ada potensi perdagangan dan jasa di sini. Potensi perdagangan dan jasa tidak hanya di Senggarang dan Dompa. Ya. Nah, ini yang perlu kita kaji. Tapi ya tunggu dulu. Kita kaji dulu. Yang sudah ditetapkan ini, yang 2 kawasan yang sudah ditetapkan ini sudah progresnya sampai mana ya, Pak? Sejauh mana? Nah, apakah perlu penyempurnaan regulasi? Nah, kalau perlu penyempurnaan regulasi, kami pemerintah yang menyempurnakannya. Baik pemerintah kota, nanti koordinasi dengan pemerintah provinsi, koordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, kalau ada hal-hal lain lagi yang kira-kira membuat Dewan Kawasan atau FTZ ini ada kendala. Nah, mari sama-sama kita carikan solusinya. Kan gitu. Jadi sebenarnya memang menarik topik pada sore hari ini, investasi itu mimpi atau solusi? Diawali dulu dengan mimpi. Memang harus diawali dengan mimpi dulu. Ya, bermimpi dulu kita. Setelah bermimpi pasti ada solusi. Jadi malah bukan atau ya Pak, mimpi dulu baru solusi. Ini harus ganti judul kan jangan-jangan Pak. Kalau gitu ya Pak ya. Dan solusi. Jadi ada diawali dulu dengan mimpi. Karena sesuatu itu ya, mimpi itu kan sama dengan visi. Iya. Visi kita ke depan seperti apa? Ya, tentu FTZ dalam kawasan wilayah Tanjung Pinang sudah bermimpi dia untuk 5 tahun ke depan apa? Ya kan? Lalu turun ke bawah, ya 2 tahun ke depan apa? Turun lagi ke bawah, setahun ini apa yang kita kerjakan? Itu kan mimpi-mimpi kita, ya visi kita ke depan. Pasti ada solusinya, gitu. Jadi kalau diminta lagi dari pemerintah selalu siap. Buktinya apa? Buktinya pemerintah serius, ya menetapkan kawasan Kepulauan Riau. Ya ada 4 wilayah tadi sudah disebutkan, ya Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Nah, cuman Tanjung Pinang ini kadang-kadang BBK, kadang-kadang masyarakat hanya tahu Batam, Bintan, Karimun. Iya. Ya, Tanjung Pinangnya di mana? Rupanya Tanjung Pinang itu ada di wilayah Pulau Bintan. Nah, ini yang harus kita. Jadi jangan salah kata kalau ada yang nyebut BBK saja. Di Bintan itu ada Bintan, ada Tanjung Pinang. Karena kita nyebutnya pulau ya, Pak ya. Itu dia. Bu, tadi Pak Dadan sudah bilang bisa sharing anggaran. Kita kan pengen klarifikasi juga. Kalau dari FTZ-nya, kalau dari BP-nya, sharing anggarannya berlangsung nggak sampai 1 dekade atau terhenti di 2010 saja? Ya, kita waktu pertama kali di BP, jadi setelah tentu kita koordinasi dong dengan teman-teman Batam, Karimun, karena kita tidak bisa samakan dengan koordinasi dengan kawan-kawan Bintan dan Karimun. Iya. Karena kalau Batam kan dia sudah BLU, dia mengelola sendiri, dia punya rumah sakit, punya bandara, punya pelabuhan, bisa menggajinya karyawan sendiri gitu. Nah, kita ini kan di sini nggak bergaji.
Nah, kalau untuk Bintan sama Karimun itu dibantu dari APBD dan tiap tahun sampai hari ini masih dibantu APBD gitu kan. Nah, itulah untuk nanti ada honor kantor kah apa segala macam. Nah, kalau di Tanjung Pinang kita hanya mengandalkan APBN. Jadi ada honor-honor yang bisa diangkat oleh APBN dan itu fungsinya hanya security, cleaning service, pramubakti dan supir. Itu yang bisa dibayarkan. Yang selebihnya kita padahal punya potensi. Ibu sudah membina malah tahun 2000 ini ya, sekitar tahun 2016 sampai 17 itu kita malah merekrut staf-staf BP itu ibu pakai tes. Ibu bikin tes secara tertulis, ibu bikin tes bahasa Inggris, tes komputer, ya jadi kita merekrut itu juga ada dasar seperti quality itu. Control Quality penting controlnya ya, Bu, penting karena yang kita hadapi itu bukan orang sembarangan, yang orangnya on time ya. Investor itu kan on time, dia nggak mau waktunya terbuang. Nah jadi makanya staff kita pun harus siap, SDM kita pun harus siap dengan seperti itu. Ya alhamdulillah berjalannya waktu, kita pun sudah staff kita pun sudah bisa mengikuti irama kerja. Ya kita punya tadi seperti Mbak Asti bilang ada quality control kinerja staff gitu kan. Ibu ada warning, kalau misalnya tak disiplin kita kasih warning apa segala macam seperti itu. Ya mudah-mudahan sampai hari ini cukup inilah staff-staff kita itu kan cukup mumpuni lah untuk melayani para investor itu ya betul. Tadi FTZ melayani investor. Pertanyaan saya, jadi ketika ada BP ini yang diuntungkan investor atau masyarakat dari sudut pandang Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Pak Dadang melihat fenomena adanya BP wilayah Tanjung Pinang? Nanti yang untung investor sepihak saja atau masyarakat? Apa keuntungan masyarakat nantinya? Jadi begini, Pak Asti ya, dan pemirsa Bokes yang berbahagia, dua-duanya diuntungkan. Ya, keuntungan bagi investor bahwa kita berikan insentif kepada mereka. Berupa kemudahan-kemudahan tadi yang sudah disampaikan. Semua kita berikan. Kemudahan-kemudahan apa? Perizinan kita mudahkan. Ya, bahkan semua kita mudahkan semua. Itu keuntungan bagi investor. Nah, tentu bagi masyarakat ya terdampak ya dalam hal ini multiplier efeknya tentu akan kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya di suatu wilayah mungkin nanti Bu Den bisa jelaskan, kita bangun satu pabrik misalnya di wilayah Dompa misalnya, itu akan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Itu kan masyarakat diuntungkan. Oleh karena itu memang FTZ ini kita punya harapan besar kepada FTZ Tanjung Pinang ini ya, supaya nanti benar-benar kita bersinergi dengan pemerintah. Saya kira ya sayang dari legislatif kita hari ini tidak ada, tapi saya kira rekan-rekan di legislatif akan mendukung kalau memang pihak FTZ membuat analisa ya, misalnya analisa jabatan, analisa beban kerja ya, kebutuhan anggaran ya yang real ya, kita yang belum didukung oleh APBN ya, saya kira APBD Kota Tanjung Pinang kita akan bersama-sama dengan legislatif untuk membahas ini. Saya kira demi untuk kepentingan masyarakat ya, insya Allah ya kita akan dukung semua. Karena memang ini diamanahkan oleh Kepres 10 2008 itu ya, kemudian ya. Kepres 10 2008 itu ya mengamanahkan pada diktum kedua poin B itu bahwa untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan itu dapat membentuk tim konsultasi. Tim ahli bisa dibentuk. Nah, tentu begitu kita membentuk tim, ya konsekuensinya ada biaya. Nah, dari mana biayanya? Kalau belum didukung oleh APBN? APBD. Makanya Pemprov ini harus sama-sama bergandeng tangan dengan BP. Harus dukungan dari Pemko yang sudah dirasakan oleh BP apa saja, dan kemungkinan kerjasama apa yang paling dekat akan dilaksanakan dengan Pemko mungkin? Yang jelas sekarang ini kita tuh sangat berharap sekali Pemko bisa maksimal mendukung FTZ itu di bidang perizinan. Karena itu pintu pertama bagi investor untuk membuat tapak lah, membuat fondasi di wilayah dia. Jadi tentu mereka awal-awalnya seperti sedikit Ibu sampaikan, mereka datang, kan kita promosi di baik dalam maupun luar negeri. Sudah lama kita promosikan, lalu kita juga punya pamflet bisa kita kirimkan seperti itu kan. Ya, mereka datang
mereka melihat lokasi, mereka tertarik dengan suatu lokasi di Dompak Open di Senggarang. Nah, kami mau di sini Bu, kami pengen ini. Nah, gitu kan. Lalu kita bilang, oke, you bikin bisnis plannya, modal investasi yang berapa, tenaga kerjanya berapa, semua akan berarti bisnis plannya pintu masuk dia. Nah, di sini kita mengajak Pemko untuk bagaimana mempermudah perizinan karena di BP itu belum bisa mengeluarkan perizinan. Belum bisa Loh, nggak hanya Tanjung Pinang, Bintan, Karimun juga seperti itu. Itu semua perizinan masih di Pemdanya masing-masing. Nah, itu kita berharap Pemko bisa maksimal untuk juga memberikan perizinan. Karena Ibu sama teman-teman di BP itu punya prinsip satu pintu. Jadi mereka datang bawa berkas ini Bu, data-data kami, dan kita janjikan 2 minggu lagi pulang udah dapat ini misalnya ya perizinan itulah ya seperti itu. Jadi kita yang bergerak, tim kita yang bergerak itu udah bentuk tim untuk bergerak. Alhamdulillah kemarin itu kita dengan PTSP ya Pak Dadang ya sangat bagus sekali hubungannya dan dibantu kawan PTSP juga. Malah kadang-kadang pengusaha itu nggak ngerti tuh cara ngisi OSS itu. Jadi malah mereka bingung. Iya, ngisi OSS itu nggak gampang gitu. Yang jadi dilema juga Dompak sama Senggarang, khususnya Dompak lah. Dompak itu kan belum ada nama jalan. Iya. Itu jadi nampaknya sepele, tapi nama jalan tuh di OSS kalau nggak diisi reject. Gitu. Contohnya dia punya lokasi di sini, ya kan di satu titik di sini. Dia harus masukkan lokasi itu nama jalannya apa, alamatnya apa, RT mana, RW mana, segala macam. Itu kalau tidak lengkap itu OSS reject. Nah seperti itu udah kita bahas berkali-kali juga di tingkat pusat. Bagaimana harus mengkomplitkan atau mempermudah lah ya, untuk bisa jangan sampai itu. Nah ini peran BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal itu kan dia harus juga meng-hire seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan seperti itu sekarang sudah ada progresnya, kita lapor aja ke BKPM. Langsung lapor ke Ya, BKPM langsung lapor, BKPM nanti yang mengolah seperti itu. Kita aja hanya kasih titik-titiknya aja, misalnya titik ordinatnya ini, lokasinya begini, kita kasih gambar, peta seperti itu. Oke, itu memang sudah ada studi kasusnya ya Bu? Ya, itulah. Makanya harus belajar dari pengalaman, kita harus bisa membuat terobosan. Kalau mereka dilibatkan ngisi di OSS itu pada mungkin patah harang lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita selalu dampingin dari tim kita, biasanya kan tim PTSP, Pak Zami beserta adik-adik tim PTSP itu selalu mantau, dampingin, kira-kira apa nih kendalanya. Oh kendalanya di sini, kami nggak ngerti. Malah mohon maaf kawan-kawan di PTSP Kota bantu ngisikan gitu. Yang penting mana data-data kamu, semana izin domisili, ini bla-bla segala macam lengkap kan, akte-aktenya, pajaknya semua lengkap. Mereka yang bantu ngisikan. Sampai begitu kita melayani investor itu. Gitu. Jadi Pemko juga sudah mendorong Sudah. PTSP ya Pak ya? Jadi saya tambahkan Mbak Asti, saya tambahkan begini. Pemko serius. Ya, bukti dari keseriusan Pemko itu beberapa tahun terakhir kita sudah merubah ya SOTK kita. Ya, SOTK kita rubah. Sekarang kita bentuk satu dinas sendiri, ya dinas sendiri namanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satu pintu. Dari semua perizinan satu pintu. Oleh karena itu, ini tujuan kita untuk mempermudah investor itu tadi. Jadi tidak mau kemana-mana lagi, izin ini harus ke sana, izin ini sudah satu pintu. Itu bukti keseriusan kita. Dan kita juga sumber daya kita mengamanatkan, ya kita amanatkan bahwa sumber daya yang kita tempatkan di PTSP itu memang benar-benar yang menguasai bidangnya. Cuman ya kami juga ingin menitipkan pesan dengan Bu Den ya, kita ini kan kepada investor itu kan kita perlu kepastian. Ya kan perlu kepastian. Mereka begitu mereka tertarik misalnya untuk titik A, kan kita kan punya titik koordinatnya titik koordinatnya. Roadmap-nya sudah punya kita. Kita di daerah ini untuk kawasan ini, daerah ini untuk kawasan ini. Begitu ada investor yang tertarik untuk menginvestasikan di suatu titik misalnya, kita harus pastikan kondisi lahannya tidak melanggar tata ruangnya, tata ruangnya dan kepemilikan lahannya seperti apa. Nah tadi juga disampaikan bahwa kalau memang lahan itu milik masyarakat ya
mungkin masyarakatnya ikhlas menghibahkan dan semuanya. Kalau memang perlu ganti rugi ya monggo, jangan tinggi dong. Itu karena kadang-kadang kan ya rahasia umum ya, kalau begitu mendengar ada investor mau masuk, wah ini bisa naik nih harga lahan saya kayak gitu. Ini yang sulit juga ya Pak. Ini Bagaimana kita positif mindset, masyarakat juga harus. Jadi masyarakat juga harus itu. Nah ini juga nanti Dewan Kawasan juga akan berupaya seperti itu ya, memastikan lahan-lahan itu. Berarti bicara soal investasi masuk ke Tanjung Pinang, peran BP penting, peran Pemko penting, ada peran juga masyarakat juga sangat penting ya Pak ya. Tidak hanya membebaskan lahan, tapi juga bicara soal menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya kan investor asing nih, kita akan bahas Pak. Sejauh mana skill set SDM di Tanjung Pinang disiapkan menuju investasi di Tanjung Pinang, iklim yang sehat ini, iklim investasi. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi di GoCast, Broadcast Your Story. Go. Cat. Go.